Bab 647. Melindunginya. Mendengar ini, Gita sedikit tercengang. Setelah itu dia teringat sesuatu, matanya seketika langsung bersinar. Ah, Glenn! Dia berteriak sejenak, lalu berlari ke arah Glenn. Glenn yang terkejut langsung berbalik untuk naik ke atas, namun dia mendengar teriakan dari Gita. Glenn, kamu benar-benar anak pintar. Kamu memang keberuntungan buat aku. Glenn mengiyakan dan menghentikan langkah kakinya, lalu melihat ke arah Gita. Saran kamu tadi sangatlah bagus, mengapa aku sebelumnya tidak terpikiran dengan hal ini? Andrihan itu paman kamu sering pergi mencarinya juga bukan hal yang buruk ya. Untuk apa aku masih menghentikannya? Langsung mengandalkan kamu saja. Gita berbicara sambil mencubit pipi Glenn, gerakannya sangat lembut, nada bicaranya juga sangat baik. Glennku sayang, biasanya bibi Gita bersikap baik kepada kamu bukan? Senyum dan nada bicara Gita menjadi sangat aneh. Paman kamu sudah sendirian dalam waktu yang lama, tidak mungkin membiarkan dia terus sendirian bukan? Kamu juga tidak bersedia untuk terus membiarkan dia kesepian bukan? Glenn mengedipkan matanya, paman tidak mungkin kesepian. Paman memiliki banyak uang. Ada banyak wanita yang ingin menikah dengan paman. Mendengar ini, ekspresi wajah Gita seketika berubah menjadi buruk. Apa yang kamu bilang ini benar, paman kamu memiliki kekayaan yang berlimpah, seluruh wanita di kota utara ingin menikah dengannya, dan aku, hanya salah satu wanita di antara banyak wanita lainnya, juga tidak lebih cantik dan unggul dari orang lain, tapi aku memiliki kamu ya Glenn. Pepatah dekat dengan seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih awal itu benar, kamu banyak puji aku di hadapan paman kamu ya. Melihat Glenn yang tidak tersentuh, Gita terpaksa menggunakan berbagai macam cara untuk menggodanya. Paling tidak ke depannya bibi Gita akan membuat sup iga untuk kamu setiap hari. Glenn seperti tidak mendengar apa-apa, dia terus menggedipkan matanya, dia menatap Gita dengan datar. Gita menggertakkan giginya, aku juga akan membuatkan sup ikan untuk kamu. Glenn terus mengedipkan matanya. Matanya terus bersinar. Sudahlah. Gita menyerah, sudahlah, kedepannya kalau kamu ingin makan sesuatu, kamu langsung bilang saja kepada aku, nanti bibi akan buatkan untuk kamu, bagaimana? Mata Glenn bersinar, akhirnya dia menganggukkan kepala, oke. Gita merasa senang. Akhirnya tujuan dia tercapai, meskipun dia tahu ke depannya dia akan sedikit melelahkan, tapi demi mengejar pria idamannya, dia merasa sedikit kelelahan itu tidak masalah. Malam hari berlalu dengan cepat, ketika Audrey Han bangun, dia sepertinya mendengar sesuatu dari arah luar. Matanya terasa sangat berat, jadi dia juga tidak peduli dengan suara itu, dia membalikkan tubuhnya dan lanjut tidur. Ketika memejamkan mata, Audrey Han kembali teringat dengan suara yang dia dengar tadi, merasa ada sedikit tidak beres. Setelah memikirkannya, dia membuka matanya lagi. Mata yang baru bangun tidur itu terlihat sedikit kabur, seperti awan tipis di langit. Suara wanita. Apakah mereka sekarang berada di hotel? Mengapa bisa ada suara wanita di luar sana? Ketika Audrey Han merasa ada yang tidak beres dalam hatinya, tubuhnya bergerak lebih cepat dari otaknya, tangannya membuka selimut, lalu duduk dan turun dari kasur. Hotel ini adalah sebuah suite, jadi memiliki kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan lainnya. Saat ini, ada beberapa orang yang muncul di ruang tamu. Golden Ye memperhatikan orang itu dengan tatapan mata dingin, tersenyum sinis, berkata, dulu aku mendengar keluarga Duanmu adalah keluarga kelas atas di luar negeri, tapi hari ini aku telah melihatnya, ternyata keluarga besar hanya begini saja, sikap dan kualitas mereka tidak sebanding dengan sebuah keluarga kecil biasa. Merlin Duanmu berdiri di tempatnya berada dengan ekspresi wajah sedikit tertekan, di sampingnya berdirilah seorang pria bertubuh tinggi dan besar, dengan wajah yang tampan. Kelima indera pria itu sangat angkuh, sudut matanya naik ke atas, seperti mata rubah, tatapan matanya bahkan lebih ada selera daripada Merlin Duanmu.
tapi tidak ada kelembutan pada tubuhnya. Kakak, Merlin Duanmu yang dihina oleh Golden Ye, langsung mendekat ke pria itu dan meminta permohonan. Pria itu adalah kakaknya Merlin Duanmu, Zaiden Duanmu. Zaiden Duanmu memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku, meskipun dia menunjukkan senyum di bibinya, tapi aura pada tubuhnya tidak kalah dengan Golden Ye. Tuan Muda Ye, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Pendidikan keluarga aku dari dulu sangat baik, hanya saja keluarga kami lebih bersifat terbuka. Ketika bertemu dengan orang yang kita sukai, maka pasti akan terus mengejarnya. Jika kamu merasa pendidikan keluarga adik saya tidak terlalu baik, maka hanya bisa menyalahkan kamu, mengapa bisa lahir dengan begitu tampan, sehingga adik aku langsung menyukaimu ketika pertama kali bertemu. Merlin Duanmu menganggukkan kepala dengan ekspresi yang serius. Benar. Golden, aku bukannya sengaja masuk ke kamar dengan menggunakan kekuasaan aku, hanya saja hotel yang kamu tinggali ini ada di bawah nama aku, jadi, aku seketika tidak bisa mengendalikan diri aku sendiri. Golden Ye. Bisnis utama keluarga Duanmu adalah perhotelan, sebagian besar hotel yang ada di luar negeri adalah milik keluarga Duanmu. Yang membuat Golden Ye pusing adalah, mengapa dia bisa memiliki hotel di bawah naungan keluarga Duanmu. Dia tersenyum sinis, berkata, keluar sana. Ekspresi wajah Zaiden Duanmu sedikit berubah. Ceoye, kata, keluar sana, adalah kata yang tidak baik. Kamu tadi bilang pendidikan keluarga adik saya tidak baik. Sekarang jika dibandingkan kalian ini adalah satu jenis orang yang sama bukan? Melihat kakak adik yang ada di depannya ini, apalagi Zaiden Duanmu yang dari awal terus berbicara. Seorang pria namun sangat bawel seperti seorang wanita tua, membuat Golden Ye tidak bisa menahan amarah dalam hatinya. Hal yang paling penting adalah Audrey Han sedang istirahat. Hal ini mungkin bisa membangunkannya bukan? Ketika sedang berpikir, terdengar suara wanita yang kebingungan. Apa yang terjadi? Semua orang seketika melihat ke arah asal suara, melihat seorang wanita yang mengenakan kemeja pria, kulit putih dan rambut berantakan dan bibir merah berdiri di sana. Panjang kemeja pria itu hingga ke paha wanita itu, kebetulan menutupi bagian pinggulnya, namun hal ini juga menunjukkan kedua kakinya yang kecil dan putih. Zaiden Duanmu hanya melirik sekilas, sebelum sempat melihatnya dengan jelas. Sebuah tubuh yang besar langsung berjalan ke sana, orang itu langsung melepaskan jaket pada tubuhnya untuk menutupi tubuh Audrey Han. Ekspresi wajah Golden Ye menjadi serius, dia menutupi tubuh Audrey dengan jaket yang dia kenakan agar tidak menggoda orang, lalu berkata dengan suara rendah, mengapa kamu tiba-tiba keluar? Audrey Han. Dia mendongakkan kepala melihat ke arah Golden sekilas, kalian sudah membangunkan aku. Ternyata benar. Tatapan mata Golden Ye menjadi tajam, dia menarik Audrey ke dalam pelukannya, menggunakan tubuhnya untuk menutupi pandangan mata semua orang, lalu dia melirik ke arah dua saudara keluarga Duanmu itu. Cepat keluar dari sini sebelum aku marah. Audrey Han terkejut, meskipun Golden Ye bilang dia sekarang masih belum marah, tapi Audrey Han sudah mendengarkan amarah dari nada bicaranya. Dia diam-diam melihat dia orang itu dari dalam pelukan Golden Ye. Siapa dua orang ini? Mengapa bisa datang ke kamar mereka pagi-pagi buta seperti ini? Ketika Audrey Han melihatnya, dua orang itu juga sedang memperhatikannya. Zaiden Duanmu melirik sekilas, lalu tersenyum. Adik, sepertinya ini adalah lawan cinta kamu. Ketika Merlin Duanmu melihat Audrey Han, dia langsung tahu kalau wanita ini adalah lawannya sendiri. Selain itu, dia juga merupakan lawan yang sangat kuat. Dia bisa mengetahui ketika melihat sikap Golden Ye yang tegang seperti ini. Dia juga tahu jika dia ingin bersama dengan Golden Ye, maka dia harus mengeluarkan usaha yang sangat besar.